Karena itu Nabi menegaskan, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu bisa mencuri. Mustahil orang beriman menipu. Mustahil orang beriman korupsi. Saat korupsi itu dia sedang ada iman dalam dirinya, mustahil. Karena imannya itu otomatis akan mencegah dia dari perbuatan yang dilarang. Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah menurunkan nilai-nilai kehidupan yang dalam nilai iman itu justru memberikan pancaran-pancaran kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, adapun tadi yang ingin kita bahas adalah ternyata aspek pendidikan saking pentingnya dalam berkehidupan di muka bumi ini, saking pentingnya dalam menjaga stabilitas kehidupan di muka bumi ini, maka Allah jadikan sifatnya tidak hanya khusus bagi yang beriman saja, maka diberikan kaidahnya secara universal. Sehingga dengan universalitas ini, bukan hanya orang beriman akan menikmati kenikmatan hidup dari aspek pendidikan, dari effort yang dihasilkan dari hasil pendidikan, tapi semua yang bernama manusia akan merasakan kenikmatan dari hasil pendidikan itu. Maka, Masya Allah, saya punya koleksi beberapa kitab-kitab yang juga disebut dengan kitab suci. Ada Al-Quran, ada beberapa yang lain. Saya coba lihat, saya pelajari. Saya senang belajar, Pak, Bu. Dan tidak saya temukan uraian sedetil dalam Al-Quran yang memberikan perhatian sangat tinggi, luas, dan dalam kepada aspek pendidikan. Hanya dalam Al-Quran. Di Al-Quran diberikan secara rinci bimbingan tentang pendidikan, bahkan sejak dalam proses kandungan. Misal, bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan, dari sejak doa yang disampaikan, dari mulai mengamati perkembangan janin berproses sampai masa kelahiran, sampai kemudian cara menghadapi kelahiran, sampai ia lahir, apa nutrisi yang pertama diberikan sampai usia 2 tahun, dari 2 tahun ke masa balignya apa yang harus diberikan, kemudian dari masa balignya apa yang akan terjadi, kemudian yang dari itu kemudian dianalisis jadi bekal pendidikan, sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-7 ayat 189. Pendidikan pertama yang Allah tanamkan pada kedua orang tua saat anak sedang mulai dalam kandungan ibundanya. Kemudian perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Detilnya disebutkan di Quran surah ke-23 ayat 9 sampai dengan ayat ke-13-nya. Lahir kemudian, apa yang pertama diberikan, bagaimana memaksimalkan ASI, itu disebutkan juga di Quran surah kedua ayat 233. Ada 4 pendidikan dini yang ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang baik, taat pada kedua orang tuanya, bergaul baik dengan lingkungannya, dan siap menghadapi tantangan dalam masyarakatnya. Pindah surah ke surah 31 dari ayat ke-13 sampai ayat 19-nya. Dari mulai dia remaja, bagaimana kemudian akan menghadapi lingkungan yang mulai berubah. Ada sudah punya perasaan suka, mendapatkan pergaulan yang baru. Turun lagi kemudian Quran surah ke-12 Yusuf dengan kisahnya langsung dari ayat 3 sampai dengan ayat 29-nya. Bahkan pergaulannya dirinci, apakah engkau merantau atau tinggal di tempat komunitasmu, apakah orang Jawa pergi ke Sumatera, Sumatera ke Jawa, atau engkau tinggal di lingkunganmu. Turun lagi Quran surah ke-49 ayat ke-13 untuk memberikan gambaran-gambaran bergaul dengan komunitas yang berbeda. Sampai muncul lagi, Bapak Ibu, belum selesai, sampai ketika Anda akan belajar pun kata Allah, begini cara belajar yang efektif. Diturunkan Quran surah ke-9 ayat 122 untuk mempercepat pemahaman. Sampai kemudian saat engkau paham pun, bagaimana cara mendekatkan diri dengan pemahaman itu kepada Allah dan bermanfaat untuk manusia. Turun lagi Quran surah ke-58 ayat yang ke-11-nya. Sampai Allah katakan, tidak cukup ilmumu menjadi standar teori hanya untuk engkau koleksi mendapatkan ijazah saja, tapi dengan ilmu itu engkau jadikan sebagai bakti untuk melayani masyarakatmu. Diturunkan lagi ayatnya, Pak Ibu. Turun lagi kemudian Quran surah kedua ayat ke-44-nya. Diteruskan ke Quran surah 9 ayat 122-nya. Saya ingin katakan, tidak ada konsep pendidikan yang sedetil diungkap dalam Al-Quran, yang semua itu diberikan secara gratis, bebas oleh Allah pada setiap manusia yang ingin mengamalkannya. Dan berita saat ini yang paling banyak meresearch ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi terkait detil penjabaran dari ayat-ayat tadi, itu orang Yahudi sekarang. Yahudi, hampir setiap hari. Dan kita nggak boleh marah. Kalau Eropa meresearch, silahkan amalkan, karena kata Allah pun terbuka. Yang keliru itu ketika umat Islam sendiri yang punya wahyunya, yang punya keterangannya, yang punya teorinya, justru tidak mengamalkannya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang mengambil nilai kebaikan untuk diamalkan oleh mereka. Manfaatnya dunia, akhirat tidak dapat.
Hanya yang jadi pertanyaan, kenapa umat Islam kita yang tidak mempraktekannya? Maka disinilah kemudian Allah memberikan tantangan kepada kita. Adakah di antara kita yang ingin meraih kesuksesan, ketangguhan, dan jadi pelopor dalam mengaktualisasikan nilai pendidikan ini? Maka diturunkanlah satu ayat, yang dengan ayat ini itu yang ingin kita kupas sesuai dengan tema kita sekarang. Mudah-mudahan Disnatalis UPI yang ke-65 ini bisa menurunkan di antara nilai-nilai Al-Quran yang bisa dipraktekkan, dan dengan itu mudah-mudahan apa yang ingin tadi diraih bisa dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.